A very close partnership with the government, with the Asian Football Confederation, with the Federation of Indonesia. Dan kami bersepakat untuk melakukan transformasi sepak bola Indonesia secara menyeluruh. Hasil pertemuan Presiden Jokowi dan Presiden FIFA, 4 kesepakatan berhasil terjalin. Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, Jokowi, bertemu dengan Presiden FIFA, Gianni Infantino di Istana Merdeka, Selasa, tanggal 18 Oktober tahun 2022. Pertemuan antara Presiden Jokowi dan Gianni Infantino menghasilkan beberapa poin yang disepakati kedua belah pihak. Presiden Jokowi dan Gianni Infantino menyampaikan hasil pertemuan tersebut dalam sesi jumpa pers yang digelar selepas pertemuan tersebut. Setidaknya ada 4 poin yang menjadi kesepakatan Indonesia dan FIFA. Pemerintah Indonesia dan FIFA bersepakat bahwa tragedi kerusuhan di Stadion Kanjuruhan tak boleh terulang lagi. Presiden FIFA mengungkapkan rasa duka dan simpati yang mendalam kepada keluarga korban dan menyampaikan kepeduliannya terhadap tragedi yang terjadi, ungkap Presiden Joko Widodo, sebagaimana dikutip dari kanal YouTube Sekretariat Presiden. Dan jangan sampai kejadian ini terulang kembali, sambungnya. Selain itu, Indonesia dan FIFA bersepakat untuk melakukan transformasi menyeluruh terhadap persepakbolaan Indonesia. Beberapa hal yang disorot dalam program transformasi tersebut adalah soal kelayakan stadion dan penerapan teknologi. Kami bersepakat untuk melakukan transformasi sepak bola Indonesia secara menyeluruh, ujar Presiden Joko Widodo. Memastikan semua aspeknya berjalan sesuai dengan standar keamanan yang ditetapkan oleh FIFA. Kita sepakat mengkaji kembali kelayakan stadion dan menerapkan teknologi untuk menerapkan mitigasi aneka potensi yang membahayakan penonton maupun pemain, lanjutnya. Hasil pertemuan Presiden Jokowi dan Presiden FIFA juga menyinggung soal Piala Dunia U20 2023 yang digelar di tanah air. Presiden memastikan turnamen bergengsi kelompok umur tersebut akan tetap diselenggarakan di Indonesia pada waktunya. Pemerintah bersama FIFA juga bersepakat untuk memastikan pertandingan Piala Dunia U20 FIFA di Indonesia dapat berjalan dengan baik, sambung Jokowi. Tak berhenti di situ, Presiden Jokowi juga menyampaikan kesepakatan dengan FIFA untuk mengkaji ulang para pemangku kepentingan sepak bola Indonesia. Kami juga, secara bersama-sama, mengkaji ulang para pemangku kepentingan persepakbolaan Indonesia, kata Jokowi. Pemeriksaan Ketum PSSI soal tragedi Kanjuruhan resmi ditunda, Iwan Bule bakal bertemu FIFA. Ketua Umum, Ketum, PSSI dijadwalkan bakal diperiksa oleh Polda Jawa Timur pada hari ini Selasa, tanggal 18 Oktober tahun 2022. Rencana pemeriksaan Ketum PSSI Muhammad Iriawan alias Iwan Bule harus ditunda. Batalnya pemeriksaan tersebut dijelaskan oleh Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Dirmanto. Ia mengatakan bahwa penundaan pemeriksaan tersebut telah disampaikan secara tertulis oleh Sekjen PSSI sejak kemarin hari Senin, tanggal 17 Oktober tahun 2022. Diwartakan Surya Malang, Iwan Bule dijadwalkan bakal mendampingi Presiden Joko Widodo untuk bertemu FIFA. Karena agenda tersebut, rencana pemeriksaan itu terpaksa ditunda. Ia mengatakan bahwa penundaan pemeriksaan tersebut telah disampaikan secara tertulis oleh Sekjen PSSI sejak kemarin hari Senin, tanggal 17 Oktober tahun 2022. Diwartakan Surya Malang, Iwan Bule dijadwalkan bakal mendampingi Presiden Joko Widodo untuk bertemu FIFA. Karena agenda tersebut, rencana pemeriksaan itu terpaksa ditunda. Akan tetapi pemeriksaan hari ini tetap dilangsungkan namun hanya untuk saksi-saksi. Sedangkan Ketum PSSI dan wakilnya akan dijadwalkan lagi pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober tahun 2022, mendatang. Sebelumnya diagendakan untuk diperiksa Polda Jatim, Iwan Bule sudah diperiksa oleh Komnas HAM. Tragedi Kanjuruhan telah menjadi persoalan bangsa,
Presiden Joko Widodo pun turun tangan untuk menindaklanjuti peristiwa memilukan yang merenggut ratusan korban jiwa tersebut. Indonesia boleh berlega hati, setelah FIFA dipastikan tak akan menjatuhkan sanksi terkait tragedi Kanjuruhan Malang. Kepastian tak ada sanksi dari FIFA disampaikan langsung Presiden Joko Widodo, dalam pernyataan pers di Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat, tanggal 7 Oktober tahun 2022. Berdasarkan surat tersebut, Alhamdulillah sepak bola Indonesia tidak dikenakan sanksi FIFA, imbuh Presiden Joko Widodo, dikutip dari laman resmi Kepresidenan. Selanjutnya, pemerintah Indonesia bersama-sama dengan FIFA akan membentuk tim transformasi sepak bola Indonesia. Hal tersebut merupakan salah satu poin dalam surat dari FIFA yang diterima Presiden Joko Widodo. Ini merupakan tindak lanjut pembicaraan per telepon Presiden Joko Widodo dengan Presiden FIFA, Gianni Infantino, pada tanggal 3 Oktober tahun 2022 lalu. FIFA bersama-sama dengan pemerintah akan membentuk tim transformasi sepak bola Indonesia dan FIFA akan berkantor di Indonesia selama proses-proses tersebut, ujar Presiden Jokowi. Selanjutnya, Kepala Negara memaparkan bahwa akan dilakukan langkah-langkah kolaborasi antara FIFA, Konfederasi Sepak Bola Asia, AFC, dan pemerintah Indonesia untuk 1. Membangun standar keamanan stadion di seluruh stadion yang ada di Indonesia. 2. Memformulasikan standar protokol dan prosedur pengamanan yang dilakukan oleh pihak kepolisian berdasarkan standar keamanan internasional. 3. Melakukan sosialisasi dan diskusi dengan klub-klub bola di Indonesia, termasuk perwakilan supporter untuk mendapatkan saran dan masukan serta komitmen bersama. Jokowi, Alhamdulillah, Indonesia tidak disanksi FIFA. 4. Mengatur jadwal pertandingan yang memperhitungkan potensi-potensi risiko yang ada. 5. Menghadirkan pendampingan dari para ahli di bidangnya. Di akhir pernyataannya, Presiden Joko Widodo menyebutkan bahwa Presiden FIFA, Gianni Infantino, juga akan berkunjung ke Indonesia dalam waktu dekat. Nanti, Presiden FIFA akan datang ke Indonesia pada Oktober atau November untuk berdiskusi dengan pemerintah, tandasnya, *****. Kronologi Indonesia bebas sanksi FIFA. Kemarin saya telah menerima surat dari FIFA, ini adalah tindak lanjut dari pembicaraan saya dengan Presiden FIFA, Gianni Infantino, pada tanggal 3 Oktober tahun 2022 yang lalu, ujar Jokowi dalam siaran di akun YouTube Sekretariat Presiden. Berdasarkan surat tersebut, Alhamdulillah sepak bola Indonesia tidak dikenakan sanksi oleh FIFA. FIFA bersama-sama dengan pemerintah akan membentuk tim transformasi sepak bola Indonesia dan FIFA akan berkantor di Indonesia selama proses-proses tersebut, Jokowi menambahkan. Tragedi Kanjuruhan usai laga Arema FC vs Persebaya Surabaya akhir pekan lalu memang memilukan dan mendapat sorotan dunia, sebab ada total 131 korban jiwa karena berdesak-desakan keluar dari tribune setelah gas air mata ditembakkan oleh pihak keamanan. Dengan situasi tersebut sempat muncul kekhawatiran bahwa Indonesia akan disanksi FIFA, sebab PSSI dianggap tidak bisa mengontrol pertandingan dengan baik, melalui PT Liga Indonesia baru sebagai penerima mandat. Jika Indonesia disanksi, maka mereka batal jadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023 dan Timnas Indonesia tidak bisa mengikuti Piala Asia 2023 serta Piala Asia U23 2023. Hampir sepekan setelah tragedi itu, 6 tersangka ditetapkan oleh pihak Polri termasuk Direktur PT LIB Hardian Lukita dan Ketua Panpel Arema FC Abdul Haris.